Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا الكريم سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وتابعهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa rahimakum. Hadirin jamaah Masjid Al-Furqan yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga dengan taufik dan hidayah tersebut kita bisa melangkahkan kaki kita ke masjid dalam rangka untuk talabul ilmi, menuntut ilmu. Yang mudah-mudahan dengan kita menuntut ilmu, kita hadir melangkahkan kaki ke masjid, Allah Subhanahu wa taala mudahkan kaki kita untuk menuju ke jalan surganya. Selawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Hadirin rahimakumullah, kita masuk pada surat Al-An'am ayat yang ke-27 ya. Betul. Silakan dibuka. Al-An'am ayat yang ke-27. Walau tara idh wuqifu 'alan nar. Udah ketemu ya? Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا Seulangi. Walau tara idh wuqifu 'alan nari faqalu ya laitana فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب
بآيات ربنا فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل min qablu, kemudian diwakafkan dengan wakaf rum min qabl bal bada lahum ma kanu yukhfuna min qabl bal bada ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين بمبعوثين وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين
بمبعوثين وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. Satu lagi kena ada hubungannya, Pak. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قالوا بلى وربنا قال فذوقوا قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surat Al-An'am ayat yang ke-27. Walau tara id wuqifu 'alan nari faqalu. Walau dan kalaulah tara kamu melihat id wuqifu 'alan nar, ketika mereka orang-orang kafir dihadapkan 'alan nar kepada neraka. Jadi ketika mereka dihadapkan atau dihadapi, yang betul. Yang mana yang betul? Ya, dihadapi apa dihadapkan? Nah, dihadapkan ya. Wallahu a'lam deh. Karena bahasa kita, bahasa Indonesia ini bingung gitu ya. Dan kalaulah kamu melihat ketika mereka orang-orang kafir dihadapkan 'alan nari kepada api neraka. Faqalu, maka mereka orang-orang kafir akan mengatakan ketika mereka dihadapkan, maksudnya apa? Diliatin gitu api neraka itu. Apa kata orang-orang kafir? Ya laitana nuraddu. Ya laitana, sebuah ucapan penyesalan. Wah, celaka kami. Kalau bahasa kita apa? Wah, celaka kami. Nuraddu, kami menginginkan agar kami dipulangkan lagi, dikembalikan lagi ke dunia. Jadi, wah celaka nih udah ngeliat gini. Coba kami dipulangkan lagi. Maksudnya apa? Coba kami dibalikin lagi ke dunia. Wala nukadzibu bi ayati rabbina. Kalau udah dibalikin, wala nukadzibu, dan kami tidak akan mendustakan bi ayati rabbina, ayat-ayat
Rabb kami. Kami tidak akan mendustakan ayat-ayat apa? Rabb kami. Artinya kami akan beriman mengimani ayat-ayat apa? Rabb kami. Wa nakuna minal mu'minin. Kalau kami dikembalikan ke dunia, wa nakuna minal mu'minin. Dan kami akan menjadi termasuk golongan orang-orang apa? Mukmin. Jadi ini ucapan harapan-harapan dari orang kafir ketika di akhirat mereka dihadapkan kepada api neraka. Jadi dia mengatakan, ya coba celaka kita nih. Coba kami balik lagi ke dunia. Kami akan apa? Beriman deh kepada Al-Quran. Kami akan menjadi orang-orang mukmin deh, kata dia. Bal bada lahum ma kanu yukhfuna min qablu. Bal bada, bahkan telah nampak lahum bagi mereka ma kanu yukhfuna min qabl, apa-apa yang mereka sembunyikan sebelumnya. Jadi mereka ketika melihat api neraka, Allah tampakkan, Allah Subhanahu wa taala tampakkan sesuatu yang mereka sembunyikan sebelumnya tentang keimanan mereka. Ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadzibun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab ucapan dari orang-orang kafir nanti di akhirat ketika mereka dihadapkan kepada neraka. Walau ruddu, dan kalaulah mereka dikembalikan lagi ke dunia, la'adu limanuhu. Niscaya mereka akan kembali lagi untuk melakukan sesuatu yang sudah dilarang oleh Allah SWT. Hanya apa? Ketika mereka dikembalikan lagi ke dunia, balik lagi penyakitnya tetap gitu. Balik lagi untuk tidak mau beriman kepada Allah SWT. Balik lagi untuk tidak beriman kepada Al-Quran. Maka kata Allah SWT, walau ruddu la'adu limanuhu anhu. Kalaulah mereka dikembalikan lagi ke dunia, la'adu limanuhu anhu, niscaya mereka akan kembali lagi melakukan limanuhu anhu, apa yang dilarang darinya, akan balik lagi untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT. Wa innahum lakadzibun, dan sesungguhnya mereka adalah sungguh berdusta, bohong. Artinya apa? Ketika apa? Balik lagi ke dunia, dia berbohong. Padahal ketika dilihatin apa akhirat neraka, wah coba enaknya balik lagi ke dunia, saya akan beriman, saya akan menjadi orang-orang mukmin. Ini ucapan orang-orang apa? Kafir di akhirat. Nah ini kan persis seperti orang yang masuk dalam penjara. Tahu masuk penjara? Tahu gak di LP? Lembaga Pendidikan Masyarakat apa nih? Lembaga Pemasyarakatan. Saya nggak tahu nama istilahnya gitu. Lembaga Pemasyarakatan. Nah, ketika mereka sudah masuk ke lembaga tersebut, masuk ke dalam sel deh gitu. Kemudian dia akan mengatakan, wah enaknya ketika nggak di sini gitu. Nanti saya kalau keluar dari sini saya akan bertobat. Nggak mau balik lagi untuk melakukan kejahatan. Ketika keluar, kira-kira balik lagi nggak? Kadang-kadang balik lagi itu penyakitnya ketika keluar. Jadi ucapan-ucapan seperti ini kan kadang-kadang ucapan yang berangan-angan gitu. Wa qalu, dan mereka pun orang-orang kafir mengatakan, in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utin. Tidaklah hal itu kecuali hidup kami di dunia saja. Tidaklah hal itu kecuali kami hanya hidup di dunia aja. Dia tidak percaya kepada akhirat. Wa ma nahnu bimab'utin, dan kami tidak akan dibangkitkan. Artinya orang-orang kafir seperti ini, mereka percaya bahwa kehidupan itu hanya kehidupan dunia. Dan mereka tidak mengimani bahwa nanti ada kehidupan akhirat, sehingga mereka tidak percaya adanya hari di mana manusia akan dibangkitkan dari kubur. Walau tara id wuqifu ala rabbihim. Walau tara, dan kalaulah tara kamu melihat
id wuqifu ala rabbihim, ketika mereka dihadapkan kepada Rabb mereka, qala, lalu Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan kepada mereka, alaisa hadza bil haqq, bukankah ini benar? Bukankah hari kiamat benar? Bukankah hari di mana manusia dibangkitkan benar? Bukankah neraka itu benar? Kata Allah SWT, ketika apa? Mereka dihadapkan kepada api neraka. Qalu, maka orang-orang kafir menjawab, bala wa rabbina. Betul. Bala, betul. Demi Rabb kami. Qala fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Maka Allah SWT pun mengatakan, kalau begitu fadzuqul adzab, rasakanlah sekarang ini azab, bima kuntum takfurun, dengan sebab kalian kufur. Artinya ketika mereka sudah seperti itu, maka kata Allah SWT, rasain dulu sekarang nih. Rasain deh, kalau bahasa kita. Fadzuqu, rasakan oleh kalian al-adzab, siksa, bima kuntum takfurun, dengan sebab apa yang kalian kufuri. Jamaah sekalian rahimakumullah, ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kondisi orang-orang kafir nanti di akhirat. Ketika mereka dihadapi hari kiamat, ya, dihadapi dengan apa? Api neraka, dan mereka menyaksikan betul tentang api neraka tersebut di hadapan mereka. Mereka akan melihat bagaimana nanti di neraka ada belenggu-belenggu, ya. Ada rantai-rantai yang akan merantai mereka. Ada belenggu-belenggu yang akan membelenggu mereka di hadapan di neraka. Wa ra'au bi'ayunihim, dan mereka melihat dengan mata mereka langsung api neraka. Jadi mereka akan melihat dengan mata mereka langsung tilkal umurul 'idham, perkara yang besar, ya, mereka akan rasakan nanti di hari kiamat. Oleh karena itu mereka akan mengatakan ketika mereka melihat tersebut, ya laitana nuraddu wa la nukadzibu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Celaka kami. Coba kami dibalikan lagi ke dunia dan kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Rabb kami, dan kami akan menjadi termasuk golongan orang-orang mukmin. Ini merupakan kalimat yang kata Ibnu Katsir, yatamannawna ayyuraddu ila darid dunya. Ini merupakan ucapan yatamannaun, artinya ucapan berangan-angan, tamanni, ucapan keinginan yang berangan-angan. Angan-angan apa? Keinginan, tapi ternyata keinginan itu belum tentu direalisasikan gitu, ketika dibalikin lagi. Makanya at-tamanni. Jadi ucapan berangan-angan agar mereka dikembalikan ila darid dunya, ke negeri dunia, liya'malu amalan sholiha, agar mereka bisa beramal soleh lagi. Ketika balik di dunia, dia akan bisa apa? Beramal soleh. Sehingga mereka berharap untuk bisa balik lagi ke dunia. Padahal ketika kita sudah di akhirat nggak bisa balik lagi. Ada nggak bisa balik lagi gak kira-kira? Ada nggak orang mati nih udah meninggal masuk kubur, balik lagi pulang ke rumah, ngetok pintu, tok tok tok, assalamualaikum. Ente balik lagi nih. Ada nggak gitu? Nggak ada. Kalau boleh balik lagi juga pada lari deh, pada ngibrit. Gitu. Nggak ada orang yang udah mati hidup lagi, balik lagi ke keluarga. Jadi kalau ada istilah orang mati hidup lagi gentayangan, itu cerita-cerita apa? Bohong, tayul gitu. Cerita apa? Cerita masyarakat untuk nakut-nakutin anak dulu. Pas orang meninggal, hati-hati jangan masuk, jangan keluar, jangan main keluar. Nanti apa? Ada orang mati hidup lagi. Kan gitu zaman dulu tuh. Jadi kita ditakut-takutin dengan hal-hal yang khurafat, yang tidak terjadi. Ya. Ditakut-takutin, tapi bertentangan dengan Al-Quran dan hadis gitu. Kenapa? Karena nggak ada orang yang hidup lagi habis meninggal. Nah kemudian mereka berharap untuk bisa balik lagi hidup di dunia, agar mereka bisa beramal soleh,
wa la yukadzibu bi ayati rabbina li rabbihim. Dan mereka tidak mendustakan ayat-ayat Rabb kami, mereka. Artinya mereka akan beriman kepada Al-Qur'an. Wa yakunu minal mu'minin. Dan mereka pun akan menjadi orang-orang mukmin. Ini namanya ucapan litamanni, berharap-harap. Sehingga ada at-tamanni itu ada apa? Bahasa tamanni litaraji, litamanni. Kalau litaraji berharap tapi bisa terjadi. Ada harap-harapan tapi yang tidak bisa terjadi, yang tidak akan mungkin terjadi. Seperti ada anak orang tua, dia berharap, coba balik lagi saya muda ya, saya akan menuntut ilmu deh yang rajin, saya akan giat ibadah deh. Ya. Kalau apa? Dia balik lagi muda. Kenapa? Karena dilihat kalau udah balik lagi muda enak tuh, bisa beribadah, bisa ngaji. Tapi kira-kira balik lagi gak ke muda? Nah ini cuma apa? Harapan doang, litamani. Ya, jadi litamani. Tapi ada harapan untuk bisa balik lagi. Harapan apa? Orang sakit, enaknya sehat ya. Mudah-mudahan dengan saya berobat bisa sehat. Kira-kira bisa nggak terjadi? Bisa. Ya. Jadi ada harapan tapi nggak bisa apa terjadi, dan ada harapan tapi bisa apa? Tidak bisa terjadi. Jadi ada dua. Litamani. Kemudian bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl. Bahkan tampak kelihatan apa yang mereka sembunyikan sebelumnya. Ai bal dhahara lahum hina idzin, bahkan pada saat itu, saat kapan? Saat hari kiamat. Tampaklah kepada mereka apa yang mereka sembunyikan dalam diri mereka berupa kekufuran dan kebohongan, dan mereka menentang, mereka mengingkari ya, saat mereka hidup di dunia. Mereka mengingkari kehidupan akhirat. Mereka mengingkari apa? Kehidupan akhirat. Oleh karena itulah dalam ayat lain ya, disebutkan, dalam ayat lain disebutkan di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Musa yang pernah mengatakan kepada Fir'aun. Apa kata Nabi Musa? Laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ard basair. Sungguh engkau tahu dah apa yang turun. Tidaklah yang bisa menurunkan kecuali Allah yang menciptakan langit dan bumi basair, dengan terang. Tidak ada yang bisa menurunkan kecuali Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi. Tapi pada akhirnya wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Mereka Fir'aun dan bala tentaranya pun ingkar. Padahal mereka tahu sebetulnya tentang Fir'aun. Bala tentaranya tahu tentang Fir'aun, bahwa Fir'aun itu nggak bisa apa-apa. Orang dia orang, ya. Fir'aun orang dia apa? Orang, bukan apa? Bukan apa-apa gitu. Dia orang, tapi Fir'aun kan mengaku sebagai apa? Tuhan. Ya. Artinya mereka seperti tahu bagaimana apa? Fir'aun yang ngaku sebagai Tuhan, ternyata ketika apa? Bala tentaranya tenggelam di laut apa? Laut merah ya? Siapa yang merah itu? Allah Subhanahu wa taala. Jadi tenggelam, ternyata Fir'aun gak bisa nolongin. Kan dia ngaku Tuhan. Jangankan nolongin orang gitu. Nyelamatin dirinya ini gak bisa gitu. Ketika apa? Apakah Tuhan seperti ini gitu. Jadi Allah perlihatkan itu di dunia. Nah nanti juga di akhirat akan dilihatin lagi gitu. Maka mereka pun zulman wa uluwa, berbuat zalim dan uluwa, sombong. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah,
Di sini kalau kita lihat ayat ini sebetulnya ayat Makkiyah. Tapi ternyata di sini juga masuk kepada ayat Madaniyah. Ayat apa? Madaniyah. Nah, di sini disebutkan wa yahtamilu ayyakunal murad biha ula'il munafiq. Munafikin alladzina kanu yadharuna iman linnas. Ayat ini bisa jadi dihubungkan kepada orang-orang munafik yang mereka menampakkan keimanan kepada manusia tapi menyembunyikan kekufuran. Jadi ayat ini hubungannya kepada orang-orang munafik yang memperlihatkan keimanan tapi menyembunyikan kekufuran. Sehingga hadza ikhbar. Jadi ini merupakan ayat ya, tentang apa? Orang munafik. Tapi ada juga mengatakan ayat ini ya umum gitu. Bisa munafik, bisa orang kafir. Bisa munafik apa? Bisa orang kafir. Kemudian akhirnya Allah SWT menjelaskan tentang orang munafik nanti di negeri akhirat juga sama nasibnya dengan orang-orang apa? Kafir, sama gitu. Mereka akan diperlihatkan tentang azab. Mereka akan diperlihatkan apa? Tentang azab sebagaimana orang-orang kafir juga. Bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl. Bahkan tampak pada mereka apa yang mereka sembunyikan sebelumnya. Artinya apa? Fa innahum ma talabul auda ila dunya raghbatan wa mahabbatan fil iman bal khaufan minal adab alladhi ayanuhu jazaan ala ma kanu alaihi minal kufri. Jadi mereka apa yang mereka inginkan, orang-orang kafirkah atau orang-orang apa? Munafikah, mereka menuntut, meminta untuk bisa kembali kepada kehidupan dunia. Raghbatan wa mahabbatan. Karena mereka berharap untuk bisa beriman ketika dikembalikan kemana? Ke dunia. Kata Ibnu Katsir. Bal khaufan minal azab. Bahkan mereka juga takut kepada azab. Alladzi ayanuhu. Yang azab tersebut mereka bisa melihatnya langsung. Semuanya ini jazaan ala ma kanu alaihi minal kufr. Sebagai balasan apa yang mereka pernah lakukan ketika hidup di dunia disebabkan kena kekufuran mereka kepada Allah SWT. Dengan demikian fasa'alur raj'ah ila dunya. Mereka pun minta untuk bisa balik lagi ke dunia. Dengan diperlihatkan apa? Adab Allah SWT. Mereka minta apa? Dikembalikan lagi kepada kehidupan dunia. Liyatakhallasu mimma syahadun agar mereka bisa selamat dari neraka yang mereka saksikan. Ini apa? Harapannya orang munafik atau juga orang-orang apa? Kafir. Harapannya agar dia bisa selamat dari api neraka yang mereka saksikan langsung saat itu. Maka Allah SWT mengatakan walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadzibun. Kalaulah mereka dikembalikan untuk hidup di dunia, niscaya mereka akan melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innahum lakadzibun. Mereka akan bohong. Mereka akan balik lagi berbuat apa? Maksiat. Mereka akan balik lagi untuk kufur. Ai fi talabihimur raj'ah wa raghbatan wa mahabbatan fil iman, yakni apa yang mereka minta untuk bisa balik lagi ke dunia untuk beriman, itu tidak akan beriman mereka. Maka Allah SWT mengatakan annahum ruddu ila dari dunya la'adu limanuhu anhu. Kalaulah mereka dikembalikan ke dalam kehidupan dunia, niscaya mereka akan balik lagi untuk berbuat kufur. Wa innahum lakadzibun. Dan sungguh mereka berbohong dalam ucapan tersebut. Ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayatina.
bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Ini kan ucapan mereka. Wah, celaka. Coba kami dibalikin lagi ke dunia. Kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Allah. Tidak akan mendustakan Al-Qur'an. Dan kami termasuk golongan orang-orang mukmin. Kemudian mereka mengatakan in hiya illa hayatud dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Tidaklah kehidupan itu kecuali hanya kehidupan dunia aja. Ini kan kepercayaan orang-orang kafir begitu. Tidaklah kehidupan itu kecuali hanya hidup di dunia. Sehingga mereka merasa bahwa kehidupan itu hanya kehidupan dunia. Sehingga mereka tidak akan dibangkitkan nanti di akhirat. Sedangkan orang-orang mukmin kehidupan itu dunia tapi juga nanti ada kehidupan akhirat. Kita ini kan hidup 2 kali, mati 2 kali. Kaifa takfuruna wa antum Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Kaifa takfuruna billahi? Bagaimana kalian ingkar? Bagaimana kalian bisa kufur kepada Allah? Wa kuntum amwatan, padahal dulu kalian mati. Sebelum kita hidup di dunia, kita mati gak? Mati. Dalam perut ibu kita belum bisa ngapa-ngapain. Baru setelah itu Allah SWT tiupkan roh. Jadi kita pada saat sebelumnya apa? Mati. Gak bisa bergerak. Pada saat kita jadi embrio itu apa? Gak bisa ngapa-ngapain. Coba deh. Bapak pernah lihat hasil USG? USG itu kan ada gambar tuh. Kita lagi merengket aja kayak wow gitu. Oke. Kan begitu ya? Kebalik kita. Di USG kita apa? Terbalik. Pala di bawah ya, gitu ya. Bagaimana kehebatan apa kekuasaan Allah SWT. Kemudian setelah itu kita hidup lagi di dunia. Setelah kita lahir dihidupkan oleh Allah SWT. Wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum. Setelah kita hidup di dunia, summa yumitukum, kemudian kita dimatikan lagi. Ini di dunia ini kan kita hidup, kemudian nanti kita apa? Dimatikan lagi. Dan itu kita lihat tetangga kita, teman kita, saudara kita, mereka sudah dahulu dimatikan oleh Allah SWT. Kita disaksikan, kita juga seperti itu. Summa yumitukum summa yuhyikum. Kemudian nanti kita dibangkitkan lagi, dihidupkan lagi untuk kehidupan akhirat. Summa ilaihi turja'un. Kemudian kepada Allah kita akan dikembalikan nanti di akhirat. Akan dibalas artinya. Setelah kita hidup di akhirat, setelah kita mati di dunia, kemudian hidup di akhirat, kita akan dikembalikan kepada Allah. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala akan membalas semua amalan-amalan yang pernah kita lakukan di dunia ini. Makanya ketika orang itu mati di dunia, bukan berarti kehidupan dia sampai di situ. Bisa gak? Jadi ketika dia mati di dunia, bukan berarti dia kehidupannya sampai di situ. Dia akan masuk kepada proses selanjutnya, yaitu kehidupan akhirat. Makanya kan ada orang kalau menguburin nih, mari kita antarkan saudara kita ke tempat peristirahatan terakhir. Kayaknya enak gitu. Mau istirahat di kuburan. Padahal ketika dia masuk kubur, justru dia akan menghadapi proses-proses kehidupan setelah dia mati di dunia. Prosesnya dimulai dari pas kita masuk kubur, orang-orang pada pulang, ditanyalah kita. Datang 2 malaikat yang luar biasa. Su'alul malakain, proses pertanyaan 2 malaikat. Kalau dia bisa menjawab, dia akan mendapatkan nikmat kubur. Tapi kalau nggak bisa, dia akan mendapatkan azab kubur. Itu proses pertama itu. Kemudian nanti proses selanjutnya yaumul ba'tsi, di mana manusia akan dibangkitkan dari kubur. Kemudian manusia akan mahsyar, dikumpulkan di satu tempat yang namanya mahsyar. Mahsyar itu sebuah tempat yang di mana Allah SWT akan mengumpulkan seluruh manusia dari mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, itu akan dikumpulkan yang namanya, kalau bahasa kita, di padang mahsyar. Tempat di mana manusia akan dikumpulkan. Itu baru proses. Kemudian manusia akan
dihisab seluruh amalannya, akan dimizan, ditimbang seluruh amalannya. Kemudian manusia akan nanti yang namanya haud. Haud itu umat Nabi Muhammad SAW akan minum ke telaga Rasulullah SAW bagi umatnya. Tapi kalau bukan umatnya tidak akan bisa masuk. Untuk bisa apa? Mencicipi telaga Rasulullah, haud Rasulullah SAW. Kemudian manusia akan berjembat. Nah, proses dari kehidupan itu adalah fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sekelompok orang ada yang masuk ke dalam surga dan sekelompok orang ada yang masuk dalam neraka. Itu prosesnya panjang, lebih panjang daripada kehidupan di dunia. Makanya kehidupan dunia ketika kita mati di dunia itu bukan berarti hal kita sampai di situ. Kehidupan kita sampai itu panjang terus. Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian, udah isya ya? Nah, belum. Nah, orang-orang kafir nggak percaya gitu. Tapi bagi kita sebagai orang-orang beriman, itulah yang akan dihadapi oleh setiap manusia, proses-proses itu. Jadi kita akan menghadapi proses-proses yang sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Itu prosesnya. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, walau tara id wuqifu ala rabbihim. Dan kalaulah kamu melihat ketika mereka dihadapi kepada Rabb mereka. Artinya mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti, di mana Allah Subhanahu wa taala akan memintai pertanggungjawaban dari masing-masing manusia. Mereka apa? Akan dimintai pertanggungjawaban apa yang pernah mereka lakukan di dunia. Akan berhadapan dengan Allah SWT. Tidak ada di antara mereka yang bisa menerjemahkan. Dan saat itulah mereka tunduk di hadapan Allah SWT. Tidak ada yang berani berbicara. Tidak ada yang berani berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah SWT mengatakan, "Alaisa hadza bil haqq?" Bukankah ini udah benar? Dulu saya mengatakan bahwa nanti di akhirat ada kehidupan. Kalian akan dihisab, akan ada kehidupan akhirat, akan ada neraka. Bukankah itu benar? Alaisa hadzal ma'ad bil haqq? Bukankah hari akhirat itu benar? Hak. Walaisa batil, tidak batil. Sebagaimana kalian sangka. Ya. Sebagaimana apa? Kalian sangka. Apa kata mereka? Faqalu bala wa rabbina. Betul. Jadi bala itu betul-betul menyaksikan mereka. Bala, betul kami saksikan demi Rabb kami. Kemudian kata Allah SWT, fadzuqul azaba bima kuntum takfurun. Kalau gitu sekarang ini fadzuqul azab, rasakan adab Allah, rasakan adabku bima kuntum takfurun, dengan sebab kalian telah kufuri. Ai bima kuntum tukadzibuna bihi, dengan sebab kalian mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakanku. Dengan sebab kalian tidak percaya kepadaku, kata Allah SWT, tidak percaya kepada kitab yang aku turunkan. Fadzuqul yauma massah, rasakanlah pada hari ini, sentuhlah. Masa itu apa? Sentuhlah adabku ini, rasain. Jadi inilah apa? Akhir dari manusia ketika nanti di akhirat. Prosesnya, yang satu golongan, rombongan masuk ke dalam surga, yang satu rombongan masuk ke dalam neraka. Jadi disitulah akhir kehidupan manusia. Habis itu mereka akan menikmati, ketika masuk surga akan menikmati nikmat Allah abadal abidin. Yang masuk neraka mereka akan menikmati apa masuk neraka? Akan merasakan bagaimana siksa neraka abadal abidin. Tapi bagi mereka yang mukmin, nah ingat, tapi mukminun fasik, mukmin yang fasik, mereka masuk ke api neraka ketika dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan mereka dengan sebab iman, maka Allah angkat mereka dari api neraka untuk dimasukkan ke dalam surga. Artinya apa? Karena masih ada iman. Jadi kalau orang mukmin di neraka dia tidak apa? Kekal.
Makanya apa? Tapi kalau orang mukmin di surga kekal. Maka tidak ada orang yang masuk ke dalam surga yang dikeluarkan lagi. Kenapa kok udah masuk surga kok dikeluarin? Masuk neraka? Salah alamat? Enggak. Pokoknya dia masuk surga udah abadan abidin. Tapi ketika neraka orang kafir mereka kekal di dalamnya, tapi orang mukmin yang mukminun fasik, mereka mukmin yang fasik, ketika waktu yang begitu berjalan, yang begitu panjang, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan sebab iman mereka, maka Allah keluarkan mereka dari neraka untuk dimasukkan ke dalam surganya dengan sebab ampunan Allah Subhanahu wa taala saat itu, dengan sebab rahmat Allah sehingga mereka mendapatkan ampunan. Nah, inilah Pak, akhir dari kehidupan manusia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita nanti di akhirat ke dalam surga bersama keluarga kita, anak kita, istri kita dan saudara-saudara kita, orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.